Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa ilmu yang akan kita dapatkan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, silakan dibuka bukunya. Materi kita hari ini akan membahas tentang sholat berjamaah. Oke, ini adalah materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kita hari ini. Sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu ya. Barangkali ada yang tidak hadir ataupun izin sakit. Abdul Kudus hadir. Ahmad Sofian hadir. Haji Saputra, Aldi Jailani, oke. Amelia Nur Andayani. Oke, baik. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Kita langsung saja pada materi yang akan kita bahas. Tetapi sebelumnya Bapak akan mereview kembali materi yang kita bahas minggu kemarin. Kemarin kalau tidak salah kita membahas tentang toharoh ya, bersuci, bahwa salah satu dari toharoh itu adalah yang kemarin kita bahas mengenai berwudu. Nah, jikalau seseorang akan melaksanakan ibadah atau akan melaksanakan sholat katakanlah, maka orang itu harus bersuci terlebih dahulu, atau orang itu harus berwudu terlebih dahulu. Karena apa? Karena salah satu syarat dari sholat itu adalah apa? Ya betul, suci dari dua hadas, itu kan ya, hadas kecil dan hadas besar. Maka dari itu sebelum kita sholat dianjurkan untuk bersuci terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu. Ya, hari ini yang sudah kita setelah kita mempelajari tentang toharoh, berwudu, maka hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Nah, yang sudah kita ketahui bersama bahwa yang namanya sholat itu hukumnya wajib, dan ada dua mungkin ya, ada yang sholat munfarid dan ada juga yang sholat berjamaah. Nah, lantas apa perbedaan antara sholat munfarid dan sholat berjamaah? Yang tahu silakan. Ya betul. Jadi sholat munfarid dengan sholat berjamaah itu jelas bahwa pahalanya pun lebih besar sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ya, berbeda dengan sholat munfarid yang hanya dilakukan oleh satu orang. Artinya pahalanya pun lebih besar, dan pahalanya pun lebih besar sholat berjamaah daripada sholat munfarid. Nah, itulah jadi sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu tempat, dalam suatu katakanlah misalkan masjid atau mushola atau yang lain sebagainya, asalkan sholatnya dilakukan oleh dua orang atau lebih gitu. Jadi itu mengenai pengertian daripada sholat berjamaah. Nah, dalam sholat berjamaah ini ada yang dikatakan imam, ya. Apa ini? Imam. Dan ada pula yang dikatakan betul.
makmum, 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 ya, makmum. Gitu. Nah, ada imam, ada ulama, makmum. Coba apa akan mengetes Kudus mana? Ya, kamu Kudus. Menurut Kudus, imam itu apa, Dus? Ya, betul. Jadi imam itu adalah orang yang memimpin sholat. Benar yang dikatakan oleh Kudus tadi, imam itu adalah pemimpin, ya betul. Namun di sini imam dalam sholat berjamaah adalah orang yang memimpin sholat. Nah, lantas tentu ada pertanyaan, bisakah kita jadi imam? Bisa tidak? Tentu bisa, namun harus memenuhi syarat-syaratnya. Apa saja syaratnya? Nah, yang pertama, syarat untuk menjadi imam adalah apa? Ya, yang luas ilmu agamanya. Itu. Satu ya, syarat untuk menjadi imam. Apa tadi? Ya, ilmu agamanya luas, ilmu agamanya. Nah, inilah syarat yang pertama yang memang harus dimiliki oleh seorang imam. Nah, selain dari ilmu agamanya luas, seorang imam pun harus fasih dalam bacaan Al-Qur'annya. Jadi syarat yang kedua untuk menjadi imam adalah si imam tersebut fasih dalam membaca Al-Qur'an. Fasih dalam membaca Al-Qur'an. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh seorang imam. Kemudian syarat imam yang ketiga adalah tentu saja imam harus berniat menjadi imam. Contoh misalkan ketika niat berarti misalkan niat sholat maghrib, ya, yuk kita baca sama-sama yuk niat sholat maghrib. Kalau misalkan niatnya jadi imam, yuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, itulah jadi seorang imam pun harus berniatkan untuk menjadi imam. Ya, syarat untuk menjadi imam. Jadi apa yang ketiga? Berniat menjadi imam. Nah, setelah kita mengetahui tentang syarat menjadi imam, lalu bagaimana untuk syarat menjadi seorang makmum? Apakah ada syaratnya? Ya, tentu ada syarat untuk menjadi seorang makmum. Yuk kita sama-sama belajar. Yang pertama, ada yang tahu syarat menjadi makmum? Apa? Ya, betul. Tadi berarti kalau si imam niat menjadi imam, berarti kalau si makmum harus berniat menjadi seorang makmum. Berarti tadi dirubah ya, bukan adaan imaman tapi adaan makmuman lillahi ta'ala. Niat menjadi makmum. Itu ya. Nah, yang kedua, syarat untuk menjadi menjadi makmum itu yang kedua adalah seorang makmum itu harus berada dalam posisi yang sama. Maksudnya harus berada di tempat yang sama dengan makmum.
Ya, tidak mungkin kalau misalkan kita mau sholat berjamaah, imamnya di sini sedangkan makmumnya di rumah, itu tidak jadi sholat berjamaah. Jadi harus berada di satu tempat, di satu tempat bersama imam. Itu paham? Ya, gitu ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga, tadi yang kedua, seorang makmum harus berada di satu tempat dengan imam. Nah, syarat yang ketiga ini yang harus kita ketahui pula bahwa makmum harus mengikuti gerakan imam. Ini penting. Jadi tidak boleh seorang makmum itu mendahului imam. Jadi syarat untuk menjadi makmum itu seorang makmum harus mengikuti gerakan si imam. Jika si imam takbir Allahu Akbar, berarti si makmumnya pun harus mengikuti gerakan si imam. Imam ruku berarti harus ruku makmum dan tidak boleh mendahului. Ya. Tidak boleh tidak boleh, ya. Jadi itu ya. Jadi tidak boleh namanya makmum tidak boleh mendahului imam. Dapat dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, jika tidak ada pertanyaan, Bapak harap kalian sudah paham. Ya, Bapak harap kalian sudah paham. Dan silakan dibuka halaman 43. Di sana ada latihan A dan latihan B. Ya, silakan kalian cermati baik-baik pertanyaannya. Kemudian isi di kertas lembar. Oke lah, untuk hari ini Bapak kasih tugas saja. Silakan kerjakannya di rumah. Tapi nanti pertemuan berikutnya, minggu berikutnya, kalian harus mengumpulkan tugas yang sudah Bapak kasih. Paham? Oke. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan sekali lagi jangan lupa untuk selalu belajar dan tentunya juga harus diiringi dengan doa. Ya. Belajar dan berdoa agar ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ingat bahwa orang yang sukses itu bukan berarti orang yang pintar, akan tetapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Dari itu jangan pantang menyerah, tetaplah optimis untuk kita meraih cita-cita di masa yang akan datang. Oke, Bapak tutup. Dan kita tutup bersama-sama pertemuan ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan sekali lagi pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.